Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor bahasa Inggris Bimbingan Alumni. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TK bahasa Inggris wajib. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas soal-soalnya. Let's go! Oke, kita bahas soal nomor 1. Baik, untuk soal TK Bahasa Inggris Lanjut, ini yang dimunculkan teksnya itu jenisnya adalah yang dipelajari di kelas 2 dan kelas 3 SMA ya. Yaitu mulai dari exposition, teks yang persuasif ya. Ada analytical dan juga hortatory exposition. Dan juga untuk yang dari kelas 3-nya ada discussion yang mengandung pro dan kontra. Lalu ada news item dan juga explanation ya, tentang bagaimana proses terjadinya sesuatu, misalkan proses terjadinya sebuah bencana, proses terjadinya misalkan metamorfosis hewan atau evolusi hewan, seperti itu ya. Untuk di teks ini yang dibahas adalah mengenai smartphones in classroom ya. Dan kalau kita lihat sekilas dari teksnya, ada di sini di paragraf 2, supporters argue, pendukungnya berargumen. Nah, jelas kalau ada kata-kata seperti ini lebih mengacu adalah pada text discussion ya. Ada supporters argue dan juga di paragraf berikutnya critics. Jadi ada pro-nya dan juga ada kontranya. Pertanyaannya di sini adalah ada data-data survei juga di sini ya. Survei dari 200 murid-murid di kelas ya untuk penggunaan smartphone di kelas. 45% bilang smartphones bisa membantu mereka belajar, 30% distract them more than they help, menganggap lebih mendistraksi ya dibandingkan membantunya. 15% ini berguna, tetapi di bawah pengawasan ketat dari guru. Kemudian 5%-nya bilang smartphone seharusnya benar-benar di-ban sama sekali di classroom-nya. Dan 5% sisanya di sini tidak punya opini atau netral ya. Oke. Kita lihat untuk soal yang pertama ini, statementnya ya ditempatkan di pro atau yang di kontra. Ya, gampangnya sih berarti tinggal dilihat aja tadi di paragrafnya kan ada paragraf 2 pro, paragraf 3 kontra. Nah, kita lihat di sini statement ini adanya di paragraf yang mana? Smartphones give access to online dictionaries and e-books. Ya, jelas ini pastinya ada di yang support ya. Argue smartphone quick access to online dictionaries, educational videos, dan juga e-books. Termasuknya berarti di sini yang pro ya. Lalu notifications reduce students attention, mengurangi perhatian dari atau fokus dari si murid-muridnya. Jelas ini adalah dikritik ya. Di yang kontranya messaging apps, notifications from social media and messaging apps may reduce students attention. Di kontra ya. Lalu group projects are easier with smartphones. Group project dengan smartphones berarti harusnya di yang supportnya ya di sini. Smartphones also help in group projects where students coordinate tasks and exchange ideas in real time. Ini termasuknya yang pro ya. Over reliance weakens note-taking habits. Ketergantungan yang berlebihan ya, melemahkan kebiasaan untuk mencatat ya. Di sini ada di yang kontranya ya, over reliance can weaken traditional study habits such as note-taking or reading printed books. Termasuk yang kontra. Oke, pro kontra. Kalau ini soal model seperti ini jangan sampai ada yang salah ya. Kalau ada yang salah, misalkan di sini jawabnya pro, tapi yang lainnya udah benar, tetap dianggap salah semuanya ya untuk nomor 1 ini. Itu dia jawabannya. Lanjut soal nomor 2. Pertanyaan untuk nomor 2 adalah, oke, ini pilihan ganda ya. According to the text, what is the main concern of critics about smartphones? Berarti jelas tadi untuk kritik adanya di atau kontra ya di paragraf
3 tadi ya di teksnya. Kita cek paragraf 3-nya di sini. Critics highlight that smartphones can be distracting, bisa mengalihkan perhatian ya. Constant notification akan mengurangi fokus atau attention-nya si anak-anak ini ya, murid-murid ini. Furthermore, over reliance, terlalu bergantung pada smartphones, melemahkan kebiasaan belajar yang tradisional seperti mencatat atau membaca buku cetak ya. Main challenge is not whether smartphones should exist in classrooms, but how they should be managed. Bagaimana untuk mengaturnya harusnya ya. Dari paragraf 3 berarti sini ya, they make students buy more expensive gadgets, sama sekali tidak disebutkan. May distract students, nah ini kemungkinan ya disebutkan di paragraf ketiga yang merupakan kontranya tadi. They stop schools from using projectors, jelas tidak ya. Encourage teachers to give more homework, jelas bukan. A completely replace textbooks, benar-benar menggantikan textbook, ini juga salah. Yang benar-benar ada tadi disebutkan di paragraf 3-nya adalah jawaban yang bravo. Itu dia. Lanjut soal nomor 3. Masih dengan yang smartphones in the classroom. Pertanyaannya adalah, which statements are supported by both the text and the survey results? Oke, berarti ini lebih dari satu lagi ya jawabannya. Many students believe smartphones are useful for studying. Banyak yang anak-anak ini setuju bahwa smartphone ini berguna untuk belajar ya. Ini menurut surveinya juga ada 45% anak dari 200 orang. 45%-nya itu sekitar berarti 50% itu kan setengahnya ya, berarti setengah kurang, berarti lumayan banyak ya. Ini termasuk betul ya. A significant number, significant berarti banyak juga ya. Of students think smartphones can be distracting, bisa membuat mengalihkan perhatian dari si muridnya ini. Nah, di sini saya smartphones distract them of more than they help. 30% lumayan juga ya, dari 200 murid ada 30% bilang smartphone can be distracting. Ini termasuk betul juga. Lalu all students agree smartphones have no negative effects. Setuju, smartphone sama sekali tidak punya efek yang negatif. Nah, ini salah karena tidak sama sekali disebutkan ya di surveinya juga. Oke. Kemudian ini semuanya kan udah, kalau yang ada di ininya ya, di surveinya ini sesuai dengan apa yang ada di teksnya juga tadi ya. Some students say smartphone should only be used under teacher guidance. 15% bilang digunakan di bawah pengawasan para guru. Ini juga termasuk betul. Beberapa ada yang bilang harusnya seperti itu ya. Berarti pernyataan 1, 2, dan 4 masih benar. Apakah yang 5 benar juga? A small group supports banning smartphones in class. Ada sebagian kecil ya dari murid-murid ini mendukung pelarangan penggunaan smartphone di kelas, yaitu ada 5% ya. Say smartphones should be completely banned in classroom. Berarti yang pernyataan kelima ini termasuk benar juga. Nah, kali ini ada 4 jawaban yang benar ya. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Kalau ada salah satu yang salah, berarti satu nomor salah semua ya. Itu dia untuk jawabannya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 4. Pertanyaan untuk nomor 4. Oke, ini teks yang berbeda ya, yaitu why do earthquakes happen? Kenapa gempa bumi bisa terjadi? Berarti ini adalah termasuk jenis teks explanation ya, proses terjadinya gempa bumi ya. Pertanyaan yang pertama ini berhubungan dengan facts or opinion ya. Yang mana yang merupakan fakta dan mana yang merupakan opini. Oke. Pernyataan yang pertama, the location where the earthquake starts is called the focus. Oke, lokasi pertama kali gempa ini mulai itu disebutnya adalah fokus. Kita lihat di sini di teksnya ya, apakah ada tadi fokus, sudden energy. Nah, ini ya, the location inside the earth where this break begins is called focus atau hypocenter. Ya, fokus. Sorry. Nah,
disebutnya adalah fokus. Ini berarti bukan merupakan sebuah opini, melainkan adalah fakta, karena memang disebutnya seperti itu ya. Memang kenyataan ya bahwa namanya adalah fokus disebutnya. Kemudian the epicenter is directly above the focus on the surface. Epicenter di atasnya tepat ya. While the point directly above it on the surface is known as the epicenter. Setelahnya ini ya. Maka jelas ini juga merupakan sebuah fakta ya. Ini juga merupakan sebuah fakta ya. Earthquakes are the scariest disasters in the world. Menggunakan ST ya, atau most. Sebutannya adalah superlatif, yang paling. Ini lebih mengacu pada sebuah opini pastinya ya. Scariest disasters in the world. Ini bisa jadi setiap orang memiliki pendapat yang berbeda mengenai seberapa menakutkannya gempa bumi. Ada yang mungkin menganggap paling menakutkan itu bencana adalah gunung berapi. Ada yang bilang tsunami, mungkin ada yang bilang angin ribut. Ya, jadi untuk ini lebih kepada opini ya. Dan terakhir, the Richter scale is the only way to measure earthquakes today. Richter scale kita lihat di sini. The strength of the earthquake measured using the Richter scale or the modern moment magnitude scale (MW) ini ya. While the impact on people and structures described by the modified Mercalli intensity scale. Nah, berarti jawabannya untuk mengukur strength-nya ini ya. The measured earthquakes today itu ini adalah sebuah opini juga ya. Jadi kalau dikatakan is the only way, itu juga sebenarnya merupakan ciri-ciri sebuah opini. Yang udah pasti mengenai fakta itu apa sih? Pertama, definisi dari sesuatu. Kemudian kalau menyebutkan angka seperti tahun, persen, angka desimal atau angka apapun ya, apalagi yang berhubungan dengan penelitian ya, atau hasil penelitian, itu sudah pasti adalah merupakan fakta, bukan opini ya. Jadi jelas ini pernyataan 1 dan 2 fakta, 3 dan 4-nya adalah opini. Itu dia untuk jawaban nomor ini. Lanjut soal nomor 5. Pertanyaan nomor 5 adalah, according to the text, what happens when tectonic stress overcomes friction between plates? Apa yang terjadi ketika tekanan tektoniknya ini ya, stress tektoniknya ini bisa mengatasi friksi antara lempengnya ya. Kita lihat ada di manakah di teksnya ya. Oke, ada di paragraf kedua. When the stress overcomes friction, the rock suddenly break, releasing accumulated energy. Oke, berarti jawabannya jelas adalah yang A ya. Di sini ya ada rocks suddenly break, releasing energy as seismic waves. Gelombang getaran gempanya gitu ya, seismic waves. Itu dia untuk jawaban nomor 5 ini. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 6. Pertanyaan untuk nomor 6 adalah, statement manakah yang mendeskripsikan the scientific values of earthquakes? Oke, kita cek berarti ya. Ini kembali lebih dari satu ya jawabannya. Apakah yang A? Pertama, energy release at the focus creates seismic waves. Energi release, kita coba cek ya. Energi release. Ada di manakah dia? Oh, ini. Releasing accumulated energy. Oke. Kita lihat di sini ya, energi create seismic wave. Bukan ya, sepertinya bukan yang itu ya. Tidak ada. Kita lihat yang berikutnya. The intensity can be described by the modified Mercalli scale. Modified Mercalli scale ini ya. Oke, untuk apa di sini? Intensity-nya ya. The impact on people and structures described by ini ada intensity ya, di sini jelas. Oke, berarti ini termasuk yang betul. Kemudian earthquakes are caused by the earth being hollow inside, disebabkan oleh bumi yang ada
bolongan ya atau lubang di dalamnya. Yang ada kata hollow atau lubang ya. Kita coba cek di sini. Nah, throughout JSI build up reshape. Oke. Bukan, kita coba lihat yang lainnya di sini. Earth crust energy release in forms of seismic waves at the focus. Boundary plates move apart, build up, fiction tidak ada di sini ya sama sekali ya. Yang mengatakan bolongan tadi. Berikutnya, every earthquake creates volcanoes and mountains instantly. Setiap gempa membuat volcanoes, gunung berapi, dan juga gunung secara instan. Apakah betul seperti itu membuat gunung ya? Kita lihat di sini. Gunung ya, tidak ada di sini juga. Helping to release build up stress, reshape landscapes over million of years. Berjuta-juta tahun, tidak langsung. Berarti yang 4 ini juga enggak. Kemudian yang kelima, most earthquakes occur along tectonic plate boundaries. Terjadinya di sepanjang boundary-nya atau batasnya dari si lempeng tektonik. Oke, yang lempeng tektonik mana dia ya di sini ya? Lempeng tektonik, earth crust. Most earthquakes occur along the tectonic plate boundary where plates collide, bertabrakan, move apart, ya, berjauhan atau slide against each other. Berarti yang 5 ini termasuk betul, ya. Oke, apakah benar 2 dan 5 saja? Energy release, coba kita lihat di awalnya. Energy release at the focus creates seismic waves. Energy release in the form, ada di sini ya, energy release in the form of seismic waves. Oke, berarti yang pertama juga benar nih ya, Sobat Bima. Oke, itu dia untuk jawaban nomor 6. Nah, itu dia tadi pembahasan soal-soalnya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas soal apa lagi ya di video berikutnya? Kalian boleh loh untuk tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni berikutnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.